Bab 675. Perisai mana? Melihat warrior yang, Vero Ding menghela nafas lega. Pada saat yang sama, rasa ketidakberdayaan muncul di hatinya. Dalam menghadapi kekuatan absolut, jumlah dan akal sering tidak berguna. Sama seperti saat ini, jika warrior yang tidak datang, wilayah selatan orang-orang ini, dirinya khawatir mereka akan dibantai sampai mati. Ini kamu. Mata warrior yang tertuju pada tubuh Bulderkin. Bulderkin berkata, bukan aku yang membunuhmu. Tentu saja, aku tidak takut padamu, tapi aku tidak ingin melawan ketidakadilan ini. Jika warrior yang tidak memiliki batu batasan wilayah, dia pasti akan membunuh warrior yang, tetapi warrior yang memiliki batu batasan wilayah, jadi ia tidak yakin akan membunuh warrior yang dalam level yang sama. Warrior yang menarik kembali pandangannya, memandang pria berpakaian hitam di samping, dan berkata, kamu membunuhnya. Melihat warrior yang hanyalah seorang alam bangsawan, mulut pria berpakaian hitam itu memiliki sentuhan hinaan, dan hendak berbicara, tetapi warrior yang tiba-tiba berkata, ekspresimu sudah memberitahu aku, jadi kamu membayarnya dengan nyawamu. Di akhir kata, pedang niat di tangan warrior yang tiba-tiba terhunus, dan energi pedang ungu mencapai pria kulit hitam dalam sekejap dengan kecepatan yang sangat cepat. Pria berjubah hitam itu kaget. Dia tidak menyangka semut alam bangsawan di depannya melakukan ini, dan dia tidak menyangka pedang energi ini begitu cepat sehingga dia tidak punya kesempatan untuk menghindar. Dengan enggan, dia hanya bisa menutupi energi hitam di telapak tangannya, dan kemudian melesat ke arah energi pedang ungu. Melihat adegan ini, warrior yang diam-diam berkata bodoh. Pedang energinya adalah superposisi dari 6 kali ilmu menebas langit menarik pedang, ditambah dengan serangan fatal pertama tingkat serangan ini sudah dapat dengan mudah dikuasai oleh Master Alam Kaisar, dan pendekar hitam spesies penentang di depannya menggunakan tangannya untuk memblokirnya, tidak diragukan lagi mencari jalan kematiannya sendiri. Ketika energi pedang ungu hanya berjarak beberapa sentimeter dari telapak tangan pria berpakaian hitam itu, mata pria berpakaian hitam itu menyusut dengan keras, menunjukkan ekspresi kaget, dan ingin menarik telapak tangannya, tetapi sudah terlambat. Energi pedang ungu memotong telapak tangan pria kulit hitam itu hampir tanpa hambatan, dan kemudian langsung meluncur ke dada pria kulit hitam itu. Bang! Pria berpakaian hitam itu terbang terbalik ratusan kaki, dan akhirnya menghantam tanah dengan keras, menghancurkan tanah dari lubang besar. Pendekar hitam dari wilayah selatan tercengang. Kekuatan pria berjubah hitam itu, mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri sebelumnya. Tuan Alam Kaisar di tangannya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tapi dia dipotong oleh warrior yang dengan satu pedang. Warrior yang benarkah hanya alam bangsawan? Melihat adegan ini, Vero Ding benar-benar lega. Tidak diragukan lagi bahwa warrior yang telah menjadi lebih kuat lagi. Pada saat yang sama, dia sangat terkejut, karena meskipun warrior yang tidak menjadi alam kaisar, kekuatannya semakin kuat dan kuat, tidak lebih lemah dari alam kaisar. Bagaimana dia melakukannya? Jika dia sampai di alam kaisar, apa kekuatannya? Kamu lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, Bulderkin tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Warrior yang tidak menjawab, tetapi membanting kaki kanannya ke tanah. Dengan dampak tanah, seluruh orang terlempar seperti bola meriam. Setelah kurang dari setengah napas, warrior yang muncul. Di mana pria berpakaian hitam itu mendarat, dan pada saat ini, cetakan kepalan tangan hitam besar tiba-tiba keluar dari lubang. Warrior yang sedikit mengernyit, menyapu niat pedang di tangannya, dan dengan pukulan, tanda tinju itu terpotong menjadi 2.
Pada saat ini, pria berpakaian hitam telah terbang keluar dari lubang. Pada saat ini, ada bekas pedang yang dalam di dadanya, dan organ internal terlihat jelas. Pria berbaju hitam itu memiliki ekspresi mesum, karena tidak menyangka akan dilukai oleh semut alam bangsawan. Baginya, Supermaster 100.000 tahun yang lalu, ini tidak diragukan lagi adalah penghinaan yang sangat besar. Warrior yang sedikit mengernyit karena dia menemukan bahwa meskipun pria berbaju hitam itu dipotong tangannya dan dadanya terluka parah olehnya, lawannya tampaknya tidak terlalu terpengaruh. Apakah pendekar hitam spesies penentang benar-benar tidak bisa dibunuh? Apakah itu benar-benar melawan langit? Kemarahanmu yang berhasil. Pria berjubah hitam itu baru saja mulai berbicara, tetapi warrior yang di depannya bergerak lagi. Pedang itu terhunus, dan sebuah pedang energi datang kepadanya dalam sekejap. Pria berpakaian hitam itu sedikit terkejut. Dia sekali lagi tidak menyangka warrior yang untuk menembak tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tertangkap basah lagi. Untungnya, dia tidak bereaksi lambat, dan perisai kotak hitam diblokir di depan dia. Ping! Perisai hitam itu bergetar hebat, dan pria berjubah hitam itu mundur 10 kaki ke belakang, dan kemudian energi pedang warrior yang berubah menjadi tatapan kaget warrior yang cahaya energi biru tenggelam ke dalam perisai raksasa hitam. Ternyata itu adalah perisai ajaib. Pada saat ini, Bulderkin meratap dan berkata, "Hei, perisai ini dikatakan bahkan master setengah suci." Pada awalnya, perisai ini tidak diragukan lagi adalah perisai yang asing bagi kita, tapi sekarang, hehe, di dunia ini di mana tidak ada pendekar suci, ia dapat menahan dan menyerap senjata Dao setengah suci yang bertahan diserang oleh masternya, hehe. Beri aku perisai ini, bagaimana kalau aku menyelamatkan hidupmu hari ini? Kamu cari mati. Pria berpakaian hitam itu mengabaikan Bulderkin, meraung, dan menendang perisai ajaib dengan kaki kanannya. Dengan ledakan, perisai ajaib itu berubah menjadi cahaya hitam dan langsung mengenai warrior yang menghunus pedangnya dengan tusukan, dan ujung pedangnya menusuk perisai mana. Ting! Perisai sihir domain pedang niat bergetar hebat, dan warrior yang mundur 2 langkah, lengannya terasa sedikit mati rasa. Hal ini membuat warrior yang sedikit terkejut. Kekuatan fisiknya saat ini tidak kalah dengan Master Alam Kaisar peringkat ke-9. Ping! Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba muncul di belakang perisai mana, dan kemudian menendang perisai mana lagi. Di bawah kekuatan yang luar biasa, warrior yang terpaksa mundur bolak-balik. Setelah mundur 3 kaki, warrior yang membanting kaki kanannya ke tanah, dan kemudian membanting tangan kanannya, kekuatan yang kuat langsung mengguncang pria berbaju hitam di belakang perisai ajaib. Melihat perisai hitam besar mengambang di udara di depannya, warrior yang menyemburkan api di matanya. Senjata Dao defensif ini dapat menyerap bahkan serangan setengah suci jika bisa mendapatkannya, pasti ada satu kartu hole lagi melawan master setengah suci. Tanpa ragu, setelah memukul pria berbaju hitam dengan satu pukulan, warrior yang mengulurkan tangan dan meraih perisai ajaib. Bang! Pada saat ini, seberkas cahaya biru meledak dari perisai ajaib itu dan mengenai tangan kanan warrior yang. Wajah warrior yang sedikit berubah, mundur ke depan dan ke belakang lagi dan lagi, mundur sejauh 10 kaki sebelum berhenti. Pada saat ini, kulit di telapak tangan kanannya sedikit hangus, dan seluruh lengannya terasa sakit. Melihat telapak tangannya, mata warrior yang berkedip karena terkejut, perisai ini sangat kuat. Perisai mana ini bukan sesuatu dari duniamu. Ini terbuat dari besi dari bintang luar. Sulit untuk dihancurkan meskipun setengah suci,
dan dapat menyerap sebagian besar serangan lawan, dan energi yang diserapnya adalah tersimpan dalam tameng. Semakin banyak energi yang diserap, semakin kuat kekuatannya, bukan ancaman bagi penguasa pendekar suci, tetapi dapat memberikannya kepada setengah suci. Setengah suci telah menyebabkan banyak masalah. Selain itu, Bulderkin tiba-tiba berkata, "Ini barang pusaka." Warrior yang tersenyum lebih keras. "Sayangnya kamu tidak bisa mendapatkannya, kecuali dia secara sukarela menyerah," kata Bulderkin. "Kenapa?" Warrior yang bingung. "Karena item ini telah ditanamkan dengan jejak spiritual olehnya, dan dia, sampai batas tertentu, abadi, setidaknya kamu pasti tidak bisa membunuh. Karena kamu tidak bisa membunuhnya, kamu tidak bisa membersihkan bagian dalam darinya. Item ini. Kamu tidak dapat mengontrol perisai ajaib ini kecuali kamu membersihkan merek spiritualnya. Apakah kamu mengerti?" kata Bulderkin. "Makanya kamu nggak ambil, kan?" Warrior yang melirik Bulderkin, lalu memegang pedang niat dan berjalan ke arah pria berbaju hitam yang sudah berdiri. "Cerdas," Bulderkin berkata, "ingatkan kamu tidak bisa membunuhnya." "Aku masih ingin mencoba," kata warrior yang. Bulderkin mengangkat bahu dan berkata, "Kalau begitu, coba. Kamu cari mati." Pada saat ini, pria berbaju hitam tiba-tiba meraung. Pria bayangan hitam itu tampak ganas, seperti momentum badai yang mengalir keluar dari tubuhnya, dan ruang di sekitarnya mulai bergetar hebat. Perisai energi sihir tidak jauh di depannya tiba-tiba menyebarkan bukaan energi melingkar. Bukaan itu menjadi lebih besar dan lebih cepat, dan itu menyebar ke warrior yang dalam sekejap mata. Mata warrior yang sedikit menyipit, dan cahaya dingin melintas di matanya. Niat pedang di tangannya tiba-tiba keluar dari sarungnya, dan pedang energi ungu tersapu. Melihat pedang energi ini, ada kilatan keterkejutan di mata Bulderkin di balik jubahnya, karena kekuatan yang terkandung dalam pedang energi ini setidaknya 3 kali lebih kuat dari sebelumnya. Bang! Energi pedang itu bertabrakan dengan cahaya biru, dan mereka sedikit terdiam. Saat berikutnya, cahaya biru itu seperti salju musim dingin dalam minyak mendidih, dan langsung dibubarkan oleh energi pedang. Energi pedang itu melaju lurus dan langsung meledak di perisai energi sihir. Namun, ketika energi pedang bertemu dengan perisai sihir, itu berubah menjadi titik cahaya biru sesaat, dan kemudian menghilang ke dalam perisai sihir. "Haha." Pria berbaju hitam itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Bahkan setengah suci tidak dapat merusak perisai sihirku, apalagi kamu adalah semut mol kecil di alam bangsawan." Berbicara tentang ini, pria berbaju hitam tiba-tiba tampak garang dan berkata, "Aku harus mengatakan bahwa kamu telah berhasil membuatku marah, dan aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian nanti. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri?" Warrior yang mencibir. Tubuhnya tiba-tiba menghilang di tempat. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di belakang pria berbaju hitam. Kali ini, pria berbaju hitam sudah berjaga-jaga. Saat warrior yang muncul di belakangnya, perisai ajaib segera muncul di belakangnya untuk memblokir warrior yang. Pada saat ini, pedang di tangan warrior yang digantikan oleh penggaris pedang. Pada saat yang sama, seluruh lengan warrior yang juga menjadi cakar naga. Cakar naga yang memegang penggaris pedang menghantam perisai energi sihir, dan sebuah rangkaian bunga api memercik. Perisai energi sihir dan pria berbaju hitam terbang langsung, terbang hampir ratusan kaki sebelum berhenti. "Sepertinya perisaimu hanya bisa menyerap energi yang digerakkan oleh energi hitam, tapi tidak dengan kekuatan fisiknya.
Setelah menyelesaikan kalimat ini, warrior yang datang ke pria berbaju hitam, dan kemudian menendang kepalanya. Pria berbaju hitam itu menjerit, dan kemudian dia berubah menjadi garis hitam dan terbang hampir 1000 kaki jauhnya. Warrior yang mengulurkan tangannya dan memegang perisai ajaib. Perisai ajaib bergetar hebat dan hampir terlepas dari warrior yang. Untungnya, warrior yang dengan cepat menggunakan tangannya. Kamu tidak bisa menguasai perisai ini. Di satu sisi, kata Bulberkin. Benarkah? Warrior yang mencibir dan melemparkan perisai langsung ke pagoda Hongmeng. Bersambung.